Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw madluman. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukadimah tadi khatib menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 dari 114 surat yang Allah turunkan untuk hambanya, untuk kaum muslimin, untuk orang-orang yang beriman. Ayat yang dibacakan tadi adalah ayat yang ke-45. Pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala menginformasikan sekaligus mengingatkan kepada kita. Mengingatkan kepada kita yang beriman, yang mengaku muslim sebagai manusia yang memiliki akal sehat, yang memiliki hati nurani. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Jadi Allah mengingatkan kepada hambanya dengan ayat ini agar tidak melakukan kezaliman. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zalim itu sudah masuk dalam perbendaharaan bahasa Indonesia. Orang yang menganiaya itu termasuk orang yang zalim. Dan siapa yang melakukan kezaliman kepada siapapun juga, mulai dari skup pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara, ketika ada seorang melakukan kezaliman, sekelompok orang melakukan kezaliman dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan ayat ini Allah akan musnahkan mereka sampai ke akar-akarnya. Dan mereka akan menjadi kenangan sejarah yang buruk, yang jelek. Memang disebut orang, dikenang orang, tapi yang dikenang adalah keburukannya, kezalimannya, kesadisannya. Bagaimana mereka menganiaya umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia melakukan kebaikan dalam kehidupan, maka kebaikan itu akan sirna, tidak terdengar di telinga, tidak dibicarakan oleh orang-orang soleh. Tapi orang akan menceritakan, orang akan menyampaikan kisah bagaimana kesadisan mereka, bagaimana kebiadaban mereka. Siapa di antara kita tidak pernah mendengar kata-kata Hitler? Seorang pemimpin di Jerman. Ketika orang menyebut Hitler, apa yang terbayang di pemikiran kita? Bukan kebaikannya, saudara, tapi keburukannya, kesadisannya karena dia melakukan pembantaian kepada manusia. Siapa yang tidak pernah mendengar kata-kata Mussolini, seorang pemimpin di Italia? Dia berkuasa. Dan kita mengetahui bagaimana ketika Italia melakukan penjajahan kepada rakyat di Libya.
Bahkan sejarah mencatat seorang ulama, seorang pejuang, Omar Mukhtar, ditangkap tangannya diborgol, kakinya diborgol, ujungnya adalah digantung dan meninggal dunia. Mudah-mudahan mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipahami oleh masyarakat dunia terhadap Mussolini? Kekejaman mereka, kezaliman yang dia lakukan. Siapa yang tidak pernah mendengar kata-kata Pol Pot ketika dia melakukan pembantaian kepada rakyat, kepada umat, kepada masyarakat, dan banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Itu yang hidup di era zaman kita atau sebelum kita. Tapi Al-Quran menceritakan bagaimana orang yang hidup sebelum Rasulullah SAW. Dia melakukan kezaliman kepada rakyat, kepada umat, kepada manusia. Allah abadikan dalam Al-Quran. Siapa yang tidak pernah mendengar kata-kata Fir'aun, seorang pemimpin di Mesir, berkuasa penuh, didukung oleh orang-orang yang zalim juga. Hitam katanya hitam, putih katanya putih. Mendapat bisikan dari paranormal, para dukun. Kekuasaan kamu akan direbut oleh seorang anak yang akan lahir. Maka keluarlah keputusan. Setiap bayi yang lahir tangkap bunuh. Makanya setiap ibu pada saat itu yang hamil sudah diintelin. Mulai dari kehamilan sudah diintelin, saudara. Kalau ketahuan, maka ditangkap. Dan ini kisah nyata yang saya sampaikan. Dan Allah sampaikan dalam Al-Quran. Dan Rasul pernah menjelaskan dalam sunnahnya. Maka lahir seorang anak yang bernama Musa alaihissalam, yang kemudian menjadi Nabi dan Rasul. Allah jaga, Allah rawat. Memang sebagai ikhtiar Musa alaihissalam dilepas ke sungai Nil. Siapa yang menyelamatkan? Siapa yang mengasuh? Pihak istana, pihak kekuasaan, pihak Fir'aun, saudara. Inilah yang disebut dengan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhir kehidupan dari Fir'aun? Allah hinakan di Lautan Merah. Dalam literatur yang saya baca, sampai malaikat turun mendekati Fir'aun, disumpel tuh mulut Fir'aun yang kurang ajar sama Tuhan, yang sudah melakukan kezaliman berkaitan dengan keyakinan. Karena puncak kezaliman adalah ketika seorang itu melakukan syirik, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik ada kezaliman yang besar. Ketika disumpal mulut, dia tidak bisa lagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal waktu dia berkuasa, dia melakukan kezaliman melalui lisannya. Dia mengucapkan apa? Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Kalimat yang tidak boleh ada terbantah. Siapa yang coba membantah akan ditangkap, akan dieksekusi. Itulah Fir'aun. Namrud juga begitu. Dia melakukan kezaliman kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Dilempar di api yang begitu besar, yang menyala-nyala, tapi Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana akhir kehidupan dari Namrud? Para ulama mengatakan ada serangga yang masuk ke telinganya. Bahkan secara spesifik ada yang mengatakan nyamuk masuk ke telinganya, makhluk yang kecil masuk ke telinganya, masuk ke dalam kepalanya. Dia nggak kuat, akhirnya dia mati secara mengenaskan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, umat Nabi Muhammad SAW, janganlah kita melakukan kezaliman kepada diri sendiri, kepada keluarga, anak dan istri, karib kerabat. Kalau dia pimpinan suatu perusahaan, jangan melakukan kezaliman kepada anak buah. Anak buah juga jangan melakukan kezaliman kepada pimpinannya. Intinya adalah segala kezaliman harus kita tinggalkan. Kalau kita diamkan, kita akan kena juga. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluman. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Tolong saudara kamu yang melakukan kezaliman dan yang diperlakukan secara zalim. Kalau orang yang dizolimi kita bantu, kita sudah paham. Tapi bagaimana cara menolong orang yang melakukan kezaliman? Dia punya uang, dia punya status kedudukan, punya pangkat.
Dia punya macam-macam kelebihan di dunia ini. Bagaimana caranya? Ingatkan mereka jangan melakukan kezaliman. Cegah mereka jangan sampai melakukan kezaliman. Kalau bisa dibisikin, bisikin. Kalau bisa ketemu ngomong empat mata, sampaikan. Kalau nggak bisa juga kirim surat. Kalau nggak bisa juga dengan suara yang lantang sehingga mereka dengar. Jangan melakukan kezaliman, khususnya kepada orang beriman, umat Nabi Muhammad SAW. Sebab rugi orang yang melakukan kezaliman, bukan saja di dunia, tapi juga di akhirat. Dalam riwayat dikatakan, orang yang melakukan kezaliman, walaupun dia melakukan amal soleh, rajin berinfak, sering membantu, memberikan sembako dan segala macamnya, itu amal kebaikan. Tapi ketahuilah, kebaikan yang dia telah perbuat akan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Belum cukup juga, dosa kesalahan orang yang pernah dia zalimi akan dilimpahkan kepada orang yang melakukan kezaliman. Kira-kira siap nggak nanti di akhirat model kayak begitu? Amal ibadah kita aja masih pas-pasan, sholat kita masih banyak telatnya, baca Quran jarang, zikir juga sekedarnya. Itu amal yang kita miliki, tahu-tahu karena kezaliman yang kita kerjakan, aniaya yang kita perbuat, amal kebaikan kita diambil untuk orang yang kita zalimi. Belum cukup juga, dosa orang yang melakukan kezaliman akan dilimpahkan kepada orang yang melakukan kezaliman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dapat kita pahami. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik, orang yang melakukan manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW, untuk kaum muslimin, untuk siapapun juga, termasuk kepada hewan, termasuk kepada binatang. Pernahkah kita mendengar ada satu riwayat mengatakan ada seorang wanita yang bergelimang dengan dosa dan maksiat. Dia berbuat baik kepada seekor anjing. Anjing, bayangkan, najis. Diambil air dari sumur sampai di atas ada anjing menjulurkan lidahnya, dia kehausan di padang pasir. Maka air yang diambil dengan sulitnya, dengan susahnya dari dalam sumur diberikan kepada seekor anjing. Dalam riwayat dikatakan Allah turunkan rahmat kepada wanita tersebut. Dalam riwayat dikatakan wanita itu masuk surga karena dia berbuat baik. Kalau kepada anjing saja dapat mengantarkan orang itu masuk ke dalam surga, menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana kalau kita menolong hamba Allah, orang-orang soleh, menolong para ulama, menolong pejuang Islam yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Bukankah kita pernah mendengar dalam surat Al-Kahfi yang disunahkan dibaca pada hari Jumat atau malam Jumat? Ashabul Kahfi diiringi oleh seekor anjing. Dalam riwayat yang saya baca, anjing itu akan dimasukkan ke dalam surga. Bayangkan oleh kita, anjing Ashabul Kahfi dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena dia berbuat baik kepada Ashabul Kahfi, pemuda yang menjaga keimanannya, pemuda yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia lindungi pemuda tersebut. Anjing aja bisa tahu diri, saudara. Anjing aja bisa membedakan orang soleh dan orang salah. Maka kita harusnya lebih mulia dibandingkan seekor anjing. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat kita pahami dan Allah curahkan rahmat kepada kita, keluarga kita, kepada bangsa dan negara kita. Allah berikan keamanan kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, dan juga kepada bangsa dan negara kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمة إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم جبر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم سلم أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وإيراق وأفغان وروهينيا وإيغور وفي كل مكان كل الزمان واجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سائر الأسقام اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengikuti khutbah Jumat ini dan salat berjemaah nanti, insyaallah kita akan melakukan salat gaib untuk saudara-saudara kita yang meninggal dunia, yang terpapar COVID-19. Sudah tidak terhitung jumlah saudara-saudara kita meninggal dunia. Sebagai ikatan ukhuwah, ikatan iman, ikatan kasih sayang, maka kita nanti setelah sholat Jumat akan melakukan sholat gaib untuk saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Allah terima segala amal ibadahnya. Allah jadikan kematiannya sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saat ini masih terpapar, berada di rumah sakit, di rumah, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan badannya. Inilah yang bisa kita lakukan sebagai ikatan ukhuwah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adil wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'alakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.